Nama saya Pratiwi. Saya yang akan bertindak sebagai moderator untuk riset talk kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan riset talk kita kali ini. Jadi sesuai dengan yang tertera di pamflet yang teman-teman sudah ketahui, untuk tema riset talk kali ini kita akan membahas mengenai software development life cycle atau siklus hidup pengembangan sebuah sistem. Singkatnya, SDLC ini merupakan sebuah proses yang memproduksi sebuah software dengan kualitas setinggi-tingginya, tetapi dengan biaya yang serendah-rendahnya. Nah, sebelum saya serahkan kegiatan ini untuk dibahas materinya oleh pemateri, sebelumnya saya akan membacakan sedikit mengenai CV pemateri kita pada hari ini. Jadi nama dari pemateri kita kali ini adalah Muhammad Naufal Muzaffar. Nomor HP-nya mungkin bisa dicatat tempat teman-teman ada pertanyaan terkait materi kita hari ini. Untuk education, TK-nya di TK Al-Furqan, SD Impres Pak Bangiang tahun 2010, SMP IT Alfitian School Goa tahun 2013, dan SMA 1 Goa tahun 2016, dan UIN Alauddin Makassar tahun 2016 sampai 2021. Untuk organization ada dari organisasi internal dan eksternal. Jadi untuk internal sendiri, Kak Naufal ini mengikuti Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi di Komisi Penentu Kebijakan tahun 2019-2020. Kemudian LDF Ulil Albab FST, anggota kaderisasi tahun 2018. UKM LDK Al-Jami, staf syiar dan humas tahun 2019, dan UKM Kopma Sultan Alauddin, anggota staf Infokom tahun 2019-2020. Kemudian untuk organisasi eksternal, HMI Komisariat Saintek Angkatan 15, kemudian Komunitas Robotika UI6 tahun 2019, Komunitas Mabicara UI6 tahun 2019-2020, 2020-2021. Kemudian bergabung dalam komunitas Exit, Excellent Islamic Generation tahun 2019, dan AUC Makassar, kemudian juga bergabung dalam komunitas Jumat Sedekah Makassar, Relawan Pendidikan Indonesia, CIB Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2020, Koordinator Divisi Media Sosial, kemudian juga sebagai tim penasihat KSJ Sulawesi, kemudian juga Ketua One Step Abroad Sulawesi Selatan dan SCI Sulawesi Selatan. Untuk skill yang dimiliki oleh pemateri kita ini luar biasa sekali. Ada Android Programming dan Development, kemudian Artificial Intelligence, kemudian juga editing video, machine learning, data science and analysis, kemudian startup, business and marketing, kemudian juga musik producer dan software and composer. Kemudian juga untuk pengalaman organisasinya sendiri saat SD mengikuti organisasi bahasa Inggris, kemudian juga kursus LKS, kemudian pada saat SMP mengikuti karate, biologi study club, kemudian juga IT club, kemudian juga English club. Kemudian pada saat SMA mengikuti ROHIS, Rohani Islamiyah, Salis, kemudian juga Salis Dos Studenten. Kemudian moto hidup dari pemateri itu pemateri kita kali ini adalah tetap terus semangat demi meraih cita-cita menuju masa depan di era revolusi 4.0. Kemudian visi dan misi. Visi dari pemateri adalah terwujudnya mahasiswa dalam sistem pendidikan dan beasiswa sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah di era revolusi selanjutnya.
Kemudian untuk misinya sendiri ada melayani mahasiswa beasiswa pendidikan untuk meraih prestasi, kemudian memberikan dan menerjemahkan tujuan dasar organisasi dan komunitas, sehingga parameter waktu dan kinerja kegiatan tempat dikontrol dan dievaluasi. Kemudian mengembangkan organisasi dan komunitas yang kompak, sehat, semangat, dan berkembang yang menguntungkan semua kepentingan pada kegiatan seminar online. Kemudian meningkatkan rasa persaudaraan antar pengurus dengan pertemuan-pertemuan rutin. Untuk motivasi yang dimiliki oleh pemateri kita itu jangan pantang menyerah, hadapi segala rintangan, dan jangan pernah hilang harapan. Karena ketika kamu masih memiliki harapan, disitulah kamu memiliki masa depan. Nah, itu tadi CV dari pemateri kita pada hari ini. Sesuai dengan tema kita, pada hari ini akan membahas software development life cycle. Untuk kakanda pemateri saya persilakan. Recording in progress. Suara saya jelas? Iya, Kak. Oh, tunggu ya, sebentar. Saya ganti background dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk baik, saya Muhammad Novel, salah satu student ambassador Bisa AI dari PT Bisa Artificial Indonesia dari Bandung dan Jakarta. Dan saya akan memaparkan materi tentang software development life cycle. Nah, life SLC ini gunanya untuk model apa ya? Model dari penelitian dari mengenai skripsi dan lain sebagainya. Untuk itu saya akan pakai materi sebentar. Jelas? Sudah jelas PPT-nya? Udah kelihatan jadi Kak. Kak, sudah kelihatan. Kelihatan. Baik, langsung saja mulai. Ini kita akan bahas tentang pengertian SLC, fungsinya, sama sejarahnya, dan tahapan atau fase-fase dalam SLC, dan model pengembangan SLC. Nah, kita akan mulai dari pertama, yaitu pengertian SLC. Nah, seperti apa itu pengertiannya SLC? Nah, SLC itu kependekan dari sistem life cycle, atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan siklus kehidupan pengembangan sistem. Karena SLC itu siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi, itu tujuannya untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Kalau pengertian lain dari SLC itu tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem yang kualitasnya tinggi sesuai dengan keinginan pelanggan atau istilah user, atau tujuan dari dibuatnya itu sistem tersebut. Maka SLC itu menjadi salah satu kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan atau suatu perangkat lunak, karena sistem ini berisi rencana yang lengkap untuk yang kita kembangkan itu yang pemeliharaan dan menggantikan perangkat lunak tertentu. Karena STC itu digunakan tuh suatu informasi itu yang dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, karena STC itu atau sistem life cycle itu siklus hidup sistem. Dalam rekayasa sistem itu rekayasa perangkat lunak itu proses pembuatan atau pengembangan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Karena konsep ini itu pada umumnya kita dirujuk pada sistem komputer atau informasi dan lain sebagainya. Karena dari situ pola yang kita ambil dari yang dikembangkan oleh sistem perangkat lunak yang terdiri dari
tahapan-tahapan yang mulai dari rencana, istilah atau planning, analisis, desain, implementation, dan testingnya, dan terakhir itu maintenance atau pengolahan atau perbaikan. Karena konsep STLC itu kita didasari berbagai jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. Karena metodologi ini tuh kita dibentuk satu kerangka kerja untuk perancangan atau pengendalian dari pembuatan sistem informasi itu proses pengembangan perangkat lunak. Karena ada 3 jenis metode siklus hidup itu yang masuk STLC, yaitu siklus hidup tradisional atau disebut dengan traditional system life cycle, siklus hidup menggunakan prototyping atau disebut dengan life cycle using prototyping, dan yang terakhir itu siklus hidup sistem berorientasi objek yang disebut dengan object oriented system life cycle. Selanjutnya, kalau pengertian STLC menurut para ahli dan kesimpulan sebenarnya dari STLC itu, ini menurut para ahli itu, menurut Prof. Dr. Sri Mulyani mengatakan bahwa STLC itu proses logika yang digunakan oleh seorang analisis sistem yang mengembangkan sebuah sistem informasi yang kita libatkan dari requirement-nya, validasinya, training, dan pemilih sistem. Karena kesimpulan sebenarnya dari STLC itu, siklus yang tahapan digunakan dalam pembuatan suatu sistem yang informasi agar pengerjaan sistem itu berjalan secara struktur, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kita akan memasuki sejarah STLC itu. Sejarah STLC itu bagaimana? Nah, STLC ini dimulai pada tahun 1960-an untuk mengembangkan sistem skala usaha besar secara fungsional untuk para konglomerat itu pada zaman itu. Karena sistem-sistem yang dibangun mengolah informasi kegiatan dan rutinitas dari perusahaan-perusahaan yang berpotensi memiliki data yang besar dalam perkembangannya. Selanjutnya itu seperti apa itu fungsi STLC? Itu fungsi dari STLC itu mungkin sangat sulit untuk kita buat dalam suatu perangkat lunak yang tanpa perencanaan yang maksimal, karena beberapa teknik itu dalam yang kita kembangkan perangkat lunak itu terus berkembang hingga awal sampai hingga kini atau sekarang, karena masih banyak kita perdebatkan mengenai metode yang paling baik sesuai dengan skala tipe perangkat lunak. Karena meski demikian suatu perancangan itu lebih baik daripada tidak ada perancangan sama sekali, karena kita dilihat dari sisinya itu STLC itu banyak fungsi. Yang pertama itu sebagai sarana komunikasi antara tim pengembang dengan pemegang kepentingan, dan ada juga yang membagikan peranan yang tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analisis bisnis, dan manajer proyek, serta dapat memberikan gambaran input dan output yang jelas dari suatu tahap menuju ke tahap selanjutnya. Seperti itu dari fungsi STLC. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan atau fase-fase dari STLC. Nah, seperti apa itu tahapan atau fase-fase dari STLC itu? Yang pertama, itu dari perencanaan sistem atau disebut dengan sistem planning. Kalau penjelasan dari itu mungkin pendek segini aja, karena ya perencanaan sistem itu lebih kita tekankan pada aspek studi kelayakan yang kita dikembangkan sistem atau disebut dengan feasibility study. Nah, aktivitas-aktivitas itu yang meliputi dari perencanaan sistem itu, yang pertama, pembentukan dan konsolidasi dari tim pengembang. Yang kedua, definisikan tujuan dari ruang lingkup yang dikembangkan. Yang ketiga, identifikasi apakah masalah-masalah yang ada diselesaikan melalui pengembangan sistem. Yang keempat itu menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem. Yang terakhir itu penentuan prioritaskan teknologi dari pemilihan aplikasi.
Selanjutnya yang kedua itu analisis sistem atau disebut dengan sistem analis. Nah, tahapan ini itu sistem akan kita menganalisis itu bagaimana akan dijalankan nantinya oleh sistem. Karena hasil analisis ini berupa kelebihan dan kekurangan sistem, karena fungsi sistem itu hingga perbaruan yang dapat kita terapkan. Karena bagian dari analisis sistem ini termasuk dalam bagian perencanaan. Kalau bagian lain itu dalam alokasinya itu sumber daya, perencanaan kapasitas, perencanaan proyek, dan estimasi biaya, dan penetapan. Kalau hasil dari tahap perencanaan itu, rencana proyek, ada jadwal, estimasi biaya, dan ketentuan. Karena ideal model proyek itu dan pengembang itu dapat bekerja maksimal pada tahapan ini. Nah, kalau tahap dari melakukan aktivitas dari analisis sistem itu, yang pertama melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa kita tangani oleh sistem. Yang kedua itu brainstorming dalam tim pengembang itu mengenai kasus yang mau di mana yang paling tepat untuk mencari atau dimodelkan dengan sistem dari suatu pemikiran. Yang ketiga itu klasifikasikan masalah, peluang, solusi yang diterapkan untuk kasus tersebut. Yang keempat itu analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan-batasan sistem. Dan terakhir, kita definisikan kebutuhan sistem itu dari analisis sistem. Selanjutnya kita masuk ke perancangan sistem, yaitu sistem design atau perancangan tahapan ini menghasilkan prototipe ini atau beberapa output yang lainnya. Kita meliputi dari perancangan sistem itu yang berupa dokumen versi desain, pola, dan komponen yang kita perlukan untuk menunjukkan proyek tersebut. Karena dari spesifikasinya itu, kemudian kita dilakukan perancangan sistem itu sebagai tahapan kelanjutannya. Karena tahap ini tahap di mana seluruh hasil analisis dari pembahasan itu tentang speknya dari sistem yang diterapkan menjadi rancangan atau dicetak biru atau disebut blueprint sebuah dalam sistem. Tahap ini disebut dengan cetak biru atau dalam Inggrisnya itu blueprint. Nah, di mana sistem itu sudah siap kita kembangkan mulai dari implementasinya, mulai analisis sistem, hingga tenaga pendukung sistem yang akan dikembangkan oleh dari sistem tersebut. Nah, tahapan yang mungkin feature atau operasi yang deskripsikan secara detail aktivitas yang dilakukan oleh perancangan sistem itu ada 3, yaitu yang pertama kita dianalisa tentang interaksi objeknya dan fungsi pada sistem. Yang kedua kita menganalisa dari data dan kita membuat skema database dari perancangan sistem. Nah, yang ketiga itu kita harus merancang sebuah user interface atau disebut dengan UI. Kalau UX itu bukan dari termasuk dengan SDLC, itu beda. Nah, user interface itu kita harus merancangkan sebuah sistem untuk melakukan atau membuat suatu aplikasi atau melalui Android native maupun ke website development. Selanjutnya kita akan masuki implementasi sistem, yaitu system implementation. Tahap ini dari sistem itu implementasikan itu atau kita diimplementasikan suatu rancangan dari tahapan sebelumnya atau melakukan uji coba atau melakukan uji testing. Dalam diimplementasi itu aktivitas dari implementasi sistem itu yang pertama dari kita buat database sesuai dengan skema rancangan. Yang kedua, kita buat aplikasi berdasarkan dengan sistem atau yang sesuaikan dulu dengan user interface-nya dari perancangan sistem desain untuk dibuatkan pembuatan aplikasi. Dan terakhir itu
kita diujikan dulu aplikasi dan perbaiki aplikasi, atau disebut debugging dan uji testing atau uji application itu sebagainya. Yang selanjutnya pemeliharaan sistem atau disebut dengan sistem maintenance. Itu kita lakukan oleh admin. Yang kita tunjukkan itu untuk menjaga sistem yang tetap mampu beroperasikan secara benar melalui kemampuan sistem dalam kita mengadaptasikan diri sesuai yang kita kebutuhan. Selanjutnya kita akan memasuki model pengembangan STELSI. Seperti apa itu model yang kita kembangkan dari STELSI. Yang pertama itu akan kita bahas tentang yang dikembangkannya itu STELSI. Yang pertama model waterfall, yang kedua model prototyping, yang ketiga model Wrapping Application Development atau disebut dengan RRD, yang keempat model Evolutionary Development atau disebut dengan Evolutionary Software Process Model. Yang kelima model Agile itu, yang keenam model Fontaine atau model Iron Mature, yang ketiga model Synchronized and Stability atau STELSI, yang ke-8 model Rational Unified Process atau RUP, yang ke-9 itu model Building and Fixed Method, yang 10 model pengembangan Extreme Programming, yang ke-11 STLC Big Bang Model, yang terakhir DAFI Model. Selanjutnya kita akan masuki yang pertama, itu model waterfall. Nah, seperti apa itu model waterfall dalam STLC? Nah, model waterfall itu sering disebut dengan model pendekatan air terjun. Karena model waterfall ini pertama kali dikenalkan oleh Windows yang bernama W. Royce pada tahun 1970 itu. Waterfall itu kan merupakan model klasik yang sederhana pada aliran sistem yang linear output dari setiap tahap melakukan input bagi tahap berikutnya. Karena model ini itu kita dilibatkan oleh penyelesaian satu tahap secara lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Karena ketika satu tahap itu selesai langsung akan dilakukan melalui evaluasi untuk kita pastikan proyek belajar perjalanan ini sesuai rencana dan layak diteruskan ke tahap berikutnya. Karena model waterfall disebut itu model klasik yang memiliki beberapa tahapan utama, yaitu mulai analisis dan rekayasa sistem, rancangan, penulisan program, pengujian, dan pemeliharaannya. Selanjutnya, kelebihan dari model waterfall itu, yang pertama, tahapan proses pengembangan tetap pasti, mudah diaplikasikan, dan prosesnya itu teratur. Yang kedua, cocok digunakan untuk produk software atau program yang sudah jelas kebutuhannya di awal, sehingga minimnya itu tidak melakukan kesalahan sehingga ini minimnya itu kesalahannya seperti kayak kebutuhan softwarenya atau produk software dan programnya itu. Yang ketiga itu software yang kita kembangkan dengan model ini biasanya kita hasilkan dari segi kualitas yang baik. Dan terakhir itu dokumen pengembangan sistem ini sangat terorganisir karena fase yang itu harus kita selesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase selanjutnya. Kalau ke segi kekurangan itu dari model waterfall itu karena yang pertama itu proyek yang sebenarnya itu kita jarang mengikuti alur sekuensinya seperti kita diusulkan, sehingga perubahan itu terjadi dapat kita sebutkan oleh hasil yang sudah kita dapatkan oleh tim pengembang. Nah, harus diubahkan kembali atau iterasi sering menyebabkan masalah baru, bukan masalah lama. Itu dari. Yang kedua itu kita terjadinya itu pembagian proyek. Yang bagiannya itu dari tahapan-tahapan ini itu tidak sama sekali fleksibel karena komitmen itu harus kita dilakukan pada awal prosesnya. Prosesnya itu kita mulai dari awal, bukan dari sekarangnya. Yang ketiga itu sulit untuk kita alami
karena perubahan kebutuhan itu yang diinginkan oleh bagi customer atau pelanggan. Pak, customer yang keempat itu customer atau pelanggan itu harus sabar untuk menanti produknya selesai. Mengapa? Karena dikerjakan itu mulai dari tahap dan proses pengerjaan itu akan berlanjut ke tahap apabila punya itu sudah benar-benar selesai. Yang kelima itu perubahan di tengah-tengah pengerjaan produk itu akan kita buat atau membuatnya bingung dari tim pengembang yang sedang membuat produk. Seperti kayak kita membingungkan suatu pengembangan apa yang kita yang mungkin yang kalau ketika mau buat saat di tengah-tengahnya itu proses development itu mungkin mulai bingung dan tak bisa diganggu karena dia lagi fokus untuk membuat atau memproses pengerjaan produk itu sendiri dari tim pengembang. Yang terakhir, adanya waktu kosong atau istilah nganggur. Bukan manggar, malas gerak. Menganggur itu sama malas gerak. Itu karena kalau istilah ada waktu kosong yang kita kerjakan oleh tim pengembang, di sini anak-anak ritma ini nggak perlu nganggur. Itu karena banyak teman-teman itu karena ini harus menunggu dari anggota tim proyek lainnya itu kita tuntaskan pekerjaannya, nggak boleh ditunda-tunda. Itu dari saya. Seperti ini model dari STLC. Seperti ini, yang pertama recruitment definition, yang kedua system and software design, yang ketiga itu implementation and unit testing, yang keempat ini integration and system testing, yang terakhir operation and maintenance. Seperti ini model tahapan-tahapan dari model waterfall. Selanjutnya kita akan masuki model prototyping. Seperti apa itu model prototyping? Nah, kalau model waterfall itu digunakan untuk membuat suatu aplikasi. Kalau model prototyping kita akan jelaskan dulu ini. Model prototyping itu suatu paradigma baru dalam model pengembangan perangkat lunak. Nah, model ini itu tidak hanya sekedar evaluasi dalam dunia pengembangan, karena revolusi metode pengembangan perangkat lunak itu sistem sekuensial ini yang biasa dikenal dengan STLC atau Waterfall Development Model. Karena dalam model prototyping itu perangkat lunak yang kita dihasilkan tuh kemudian kita dipresentasikan kepada pelanggan. Karena pelanggan tersebut kita diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, sehingga perangkat lunak itu kita akan dihasilkan nantinya betul-betul sesuai dengan kita inginkan dan kebutuhan pelanggan atau kebutuhan customer. Kelebihan dari model prototyping itu, yang pertama itu pelanggan itu berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem, sehingga hasil produk yang kita dikembangkan itu akan semakin mudah sesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, kita tentukan kebutuhan yang lebih mudah diwujudkan. Dan ketiga, kita persingkat waktu untuk kita kembangkan produk perangkat lunak. Yang keempat, adanya komunikasi yang baik antara dikembangkan atau pihak customer-nya. Yang kelima, pengembang itu dapat bekerja lebih baik sesuai dengan penentuan kebutuhan pelanggannya atau kebutuhan customer. Yang kelima, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Yang terakhir, itu penerapan menjadi lebih mudah karena customer itu mengetahui apa yang diharapkannya oleh pengembang. Kekurangan dari model prototyping itu, yang pertama, proses analisis dan perancangan itu singkat sekali atau terlalu singkat.
Yang kedua, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Yang ketiga itu, walaupun pemakaian melihat berbagai perbaikan dalam setiap proses prototyping, tetapi pemakaian itu memungkinkan tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa diperhatikan itu dari kualitas dan pemeliharaan itu jangka panjang itu semakin lamanya. Yang terakhir itu pengembangan itu kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Itu dari kekurangannya. Nah, seperti ini model dari saya, model dari prototyping. Nah, seperti alurnya seperti ini dari model. Yang pertama itu kita akan masuki pengumpulan kebutuhan, baru masuki ke pembangunan prototyping. Yang ketiga, flash prototyping ini dikembalikan dari pengumpulan kebutuhan. Selanjutnya itu masuk ke pengodekan sistem. Selanjutnya itu kita akan masuki ke tahap punya sistem. Setelah punya sistem itu kita masuki ke evaluasi sistem, nah kembalikan lagi ke penggodekan sistem. Selanjutnya terakhir itu dari model prototyping itu adalah penggunaan sistem. Nah setelah evaluasi itu baru bisa digunakan oleh sistem. Nah seperti ini model dari prototyping. Selanjutnya kita akan masuki model Rapid Application Development atau disebut RAD. Model RAD itu sebuah model proses pengembangan perangkat lunak sekuensial linear yang kita ditekankan dalam siklus perkembangan sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Karena model RAD itu sebuah adaptasi itu kecepatan tinggi dari model sekuensial linear. Nah, di mana perkembangan cepat akan dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Kelebihan dari model RAD itu yang pertama lebih efektif dari pengembang model itu waterfall atau sequential linear dalam kita menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari customer. Yang kedua, cocok untuk proyek yang kita perlukan waktu dalam singkat. Yang ketiga itu model RAD itu kita mengikuti tahap pengembangan seperti kalau pada umumnya itu, tetapi menjaga kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada sehingga pengembang itu tidak perlu membuatnya dari awal lagi sehingga waktu itu pengembangannya itu menjadi lebih singkat dan efisien. Kekurangan dari model RAD itu yang pertama, model RAD itu kita dituntutkan pengembangan dalam pelanggan ini memiliki komitmen dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi dalam sebuah sistem. Nah, di dalam itu kerangka waktu itu yang sangat diperpendek karena komitmennya itu tidak ada karena proyek RAD itu akan gagal atau failed. Yang kedua, tidak semua aplikasi sesuai dengan RAD. Maka, bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur, pembangunan komponen penting itu pada RAD itu akan menjadi sangat bermasalah. Yang ketiga itu RAD itu tidak cocok untuk digunakan untuk sistem yang punya risiko teknik yang sangat tinggi. Yang keempat itu membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam skala besar. Yang terakhir itu jika ada perubahan di tengah-tengah, pengerja maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan pelanggan. Ini seperti ini model dari RRD. Yang seperti ini model dari mulai dari tim pertama, tim kedua, dan tim ini seterusnya. Karena mulai dari business modeling, data modeling, proses, application generation, dan testing, dan turnover, dan seterusnya. Begitupun dari tim pertama harus disamakan semua dari tim seterusnya. Karena di sini model RAD itu maksimalkan 3 tim untuk melakukan prosesnya dari tim pengembangan dari salah satu model RAD. Nah, selanjutnya
kita akan masuki model evolutionary development atau disebut dengan evolutionary software proses model. Seperti apa itu model evolutionary development? Nah, model dari evolutionary development itu bersifat iteratif atau istilah mengandung perulangan. Karena prosesnya itu berupa produk yang makin lama makin lengkap sampai versi terlengkapnya itu akan dihasilkan sebagai produk di akhir dari proses. Nah, kalau model evolutionary development itu terbagi dari dua, itu model incremental dan model spiral. Nah, model incremental itu hasil dari kombinasi elemen dari sebuah model waterfall yang kita diaplikasikan secara berulang atau kita bisa disebut dari gabungan dari model sequential atau waterfall dengan model prototyping. Karena elemen itu tersebut, maka kita dikerjakan hingga menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasinya tertentu. Kemudian kita akan proses mulai dari awal kembali hingga muncul hasil yang spesifikasinya itu lebih lengkap dari sebelumnya. Dan tentunya itu memenuhi kebutuhan pemakai. Karena model ini kita fokus pada penyampaian produk operasional dalam setiap pertambahannya. Maka pertambahan awal yang di versi stripped down dari produk akhir, tetapi memberikan kemampuan untuk melayani pemakai dan juga menyediakan platform untuk evaluasi oleh pemakai. Maka model ini cocok dipakai untuk proyek kecil dengan anggota tim yang sedikit dan ketersediaan waktu yang terbatas. Seperti ini model dari incremental. Yang pertama itu recommends, itu yang dibutuhkan oleh analis, design, implementation, testing, development, maintenance, sampai release. Nah, seperti seterusnya. Dari release 3, release 2, 1 ke release ini, dan terhingganya juga. Itu sebutnya juga. Kita akan masuki model spiral. Nah, model ini tuh kita adaptasikan dua model, yaitu model prototyping dengan pengulangan dan model waterfall dengan pengendaliannya. Kalau dari saya itu yang model dari spiral itu model dengan pengulangannya dan pengendaliannya dan atau sistematikanya itu. Karena model ini dikenal dengan sebutan spiral bohem. Pernah kenal spiral bohem? Nanti saya lihat modelnya. Pengembangan dalam model ini mengadupadankan beberapa model umum tersebut menghasilkan produk khusus atau untuk dijawab persoalan-persoalan tertentu selama proses pengerjaan proyek. Nah, seperti ini dari model dari bohem itu kayak apa ya? Kayak seperti SAM kayak di militer itu. Kayak model dari pesawat itu kayak yang pertama itu kayak seperti ini modelnya. Dari pertama determinant object, kita diprogreskan ke identity and software risk. Nah, seperti ini dilihat dari alur modelnya. Yang kedua, di sini ada development and test-nya. Di sini ada beberapa. Yang terakhir itu plan the next interaction. Seperti ini ada beberapanya juga. Harus terakhir itu kita akan melakukan review. Setelah habis dari keempat poin ini dari model spiral. Nah, seperti ini model dari evolutionary development. Sama dengan model increment. Tapi kalau segi dari model evolutionary development seperti ini, yang pertama dari sistem information engineering itu dari increment pertama itu dari analisis, yang kedua desain, melakukan kode dan uji testing, dan akan dikirim dari satu increment dan seterusnya juga. Itu dari model evolutionary development. Kita akan masuki model agile itu. Seperti apa itu model agile? Model agile itu
model yang kita kembangkan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dengan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Ada beberapa poin penting itu diantaranya dari model agile itu. Yang pertama, interaksi antar personal lebih penting daripada proses dan alat. Yang kedua, proses yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Yang ketiga, kolaborasi dengan klien itu lebih penting daripada negosiasi kontrak. Yang terakhir, sikap tanggapnya lebih penting daripada mengikuti perencanaan istilah plan. Nah, kelebihan dari kekurangan dari model agile itu yang pertama, segi kelebihan itu yang pertama fungsional itu dapat dibuat dengan cepat dan akan dilakukan oleh pengujian atau disebut dengan testing. Yang kedua itu perubahan dengan cepat ditangani itu sendiri. Kalau kelemahan itu yang pertama analisisnya, desain dan pengembangannya itu sulit diprediksi. Yang kedua itu dapat memunculkan permasalahan dari arsitektur maupun desain. Nah, seperti ini dari modelnya, dari mulai evaluate, meet, plan, design, development, dan lainnya. Seperti ini model alur dari agile tersebut. Selanjutnya model Fontaine. Nah, seperti apa tuh model Fontaine? Nah, model Fontaine itu merupakan perbaikan logis dari model waterfall itu. Langkah-langkah dan urutan prosedurnya itu pun masih sama. Karena namun pada model Fontaine tersebut kita dapat didahulukan sebuah step atau melewati step tersebut. Akan tetapi jika tidak bisa Anda lewati stepnya seperti kita memerlukan desain sebelumnya melakukan coding, jika itu dilewati maka ada tumpan atau tumpat tindih dalam siklus SDLC. Seperti ini model Fontaine-nya itu. Yang pertama, modelnya itu kayak air mancur sesuai dengan urutan yang bawa. Itu dari maintenance, dari evaluation menuju ke evaluation, terbagi akar cabangnya dua, testing, integration, coding, design, recruitment, specification, sampai dengan issues. Kita akan masuki model synchronize and stability. Seperti apa itu model synchronize and stability? Model itu yang digunakan oleh Microsoft karena secara garis besar model synchronization stability ini sama dengan model incremental, tetapi oleh Cusimano and Selby tahun 1997 menyebutkan bahwa model ini synchronization and stabilization model karena ada beberapa proses manajemen yang kita ditekankan oleh Microsoft karena analisis itu kebutuhannya tuh dilakukan dengan wawancara dengan sejumlah konsumen yang potensial. Kemudian kebutuhan tersebut dibuat paket disusun daftar secara prioritaskan. Kemudian spesifikasi ditulis itu kebutuhan tersebut itu dibuat paket dan disusun daftar secara prioritas. Karena kemudian spesifikasinya ditulis, selanjutnya pekerjaan itu dibagi dalam 3 atau 4 bagian dari pembangunan software. Maka bagian pertama itu kita tangani hal-hal yang paling kritis. Bagian selanjutnya itu kita menangani hal-hal yang kritis selanjutnya dan seterusnya. Nah, kelebihan itu yang pertama membagikan produk yang besar ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Itu prioritaskan dalam fitur produk yang memiliki tim fitur kecil dapat dibuat dalam beberapa bulan, bukan per tahun. Yang kedua itu membuat proyek bekerja secara sistematis, meskipun mereka itu tidak dapat digambarkan atau menyelesaikan suatu produk di awal proyek. Yang ketiga, kita diizinkan tim besar bekerja sebagai tim yang lebih kecil dengan membagikan sebuah tim dari beberapa bagian. Karena bekerja secara paralel itu, tetapi karena kita dapat berkesinambungan itu dalam synchronizing tetap perubahan, stabilisasi produk dan membuka itu serta memperbaiki kesalahan. Yang terakhir itu kita difasilitasi memasukkan dari customer
fitur produk, dan waktu pengembangan pendek yang didukung oleh mekanisme atas masukan dari customer, prioritaskan menyelesaikan dahulu bagian dari sangat penting dan melakukan perubahan tanpa harus mengurai fitur yang diperlukan. Seperti ini dari model synchronizing services, bisa lihat dari modelnya ini karena menurut dari pemahaman saya itu ini user acceptance ini melakukan stabilisasi ke yang pertama yang melakukan desain building test ini melakukan perancangan desain, melakukan membangun dan menguji seperti ini karena sampai seterusnya juga. Nah, kita akan masuki model Rational Unified Process atau RUP. Seperti apa itu model dari Rational Unified Process? Nah, itu salah satu metodologi pengembangan sistem berbasis objek karena metode ini sudah menjadi salah satu metode yang banyak digunakan dalam dikembangkan oleh sistem beroperasi objek. Untuk memperkenalkan pendekatan baru dalam siklus hidup itu, kita dikembangkan sistem yang menggabungkan perulangan atau iteration dan tahapan pasif yang disebut dengan siklus hidup up life cycle. Nah, up itu didefinisikan sebagai 4 tahapan siklus hidup, yaitu inception, elaboration, construction, dan transition. Kelebihan itu ada beberapa, yaitu ada beberapa keuntungan dengan menggunakan RUP diantaranya. Yang kedua, menjadikan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim. Yang ketiga, kita disediakan petunjuk bagaimana menggunakan email secara efektif. Yang keempat, mendukung proses pengulangan dalam penguasaan software. Yang kelima itu memungkinkan adanya penambahan pada proses yang selanjutnya itu memungkinkan untuk secara sistematis mengontrol perubahan-perubahan yang terjadi pada software selama proses pengembangannya. Yang terakhir itu memungkinkan untuk menyalakan test case dengan menggunakan Rational Test Manager Tool. Kalau kekurangan itu yang pertama, metodologi ini hanya dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan berfokus pada OML. Unified Modeling Language. Itu yang cocok model RUP itu dengan basis data. Yang seperti ini dari model dari RUP. Seperti ini kayak agak gelombang-gelombang juga dari segi iteration dari saya. Seperti ini. Bisa dilihat dari modelnya seperti ini. Kita akan masuki model building and fix method. Seperti apa itu model building? Itu apa prosesnya apa? Itu dan perbaikannya. Nah, building and fix method itu metode yang paling lemah diantaranya itu kalau STLC yang lain itu tetapi menjadi acuan pengembangan model STLC yang lain karena building and fix itu bertujuan untuk memberikan kepercayaan terhadap pelanggan dengan cara memberikan pelayanan dan perbaikan dan perawatannya secara terus-menerus terhadap produk yang digunakan oleh user. Nah, kelebihan dari model itu yang pertama, building fix itu dibuat tanpa melalui tahapan analisisnya dulu. Nah, kalau kekurangannya itu yang pertama tidak cocok ketika Anda atau dipakai untuk membuat produk dengan kompleksitas tinggi dan dengan ukuran yang besar. Yang kedua itu biayanya yang dibutuhkan akan menjadi lebih sangat membengkak atau membesar ketika building and fix itu digunakan untuk membuat proyek skala besar. Seperti ini model dari building and fix method ini. Kalau segi saya seperti ini. Kalau model pertama itu dari functional design itu what apa. Yang selanjutnya teknik how bagaimana. Selanjutnya menuju ke implementasinya. Selanjutnya menuju ke development. Yang ketiga usage. Selanjutnya ke problem. Yang selanjutnya book report atau permasalahannya dari book tersebut. Yang selanjutnya dari vendor evaluation. Yang selanjutnya fix. Selanjutnya dan terakhir itu kita di upgrade.
Dan kebalikan upgrade-nya itu kebalikannya dari development. Nah, ini ada yang kedua juga, dari salah satunya, ini garis alurnya ini sebagai development, garis putus-putusnya itu sebagai maintenance. Nah, kita akan melakukan model pertama, building version, versi pertama, menuju ke modifikasinya dari segi klien, menuju ke pas ke tahap maintenance atau perbaikan, langsung menuju ke habis maintenance phase itu menuju ke retraitement. Kalau di sini, ini garis putus-putus ini ke tahap maintenance itu kita akan melakukan perbaikan ke modifikasinya. Seperti itu dari modelnya. Dari model fix, bundling, and fix. Selanjutnya, kita akan memasuki model pengembangan extreme programming. Seperti apa itu model pengembangan extreme programming? Yang pertama, model pengembangan extreme programming itu merupakan suatu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak yang cepat. Karena alasan menggunakan model extreme programming tersebut, karena sifat dari aplikasi itu yang kita dikembangkan dengan cepat melalui tahapan-tahapan yang ada, meliputi yang pertama planning, yang kedua desain, yang ketiga coding, dan yang terakhir itu testing dan pengujian. Nah, ini seperti ini dari model pengembangan dari sistem programming. Nah, seperti ini. Karena segi alurnya itu yang pertama user story, yang kedua, mulai dari planning, yang kedua desain, melakukan coding, repository, programming, habis itu kita melakukan uji testing. Nah, setelah dikonfirmasikan secara baik oleh uji testingnya, dan terakhir itu kita akan rilis dari model yang kita buat aplikasi dalam menggunakan metode pengembangan sistem programming. Kita akan masuki Stealthy Big Bang Model. Seperti apa tuh Stealthy Big Bang Model? Nah, itu di mana kita tidak mengikuti proses itu karena pengembangan dari Big Bang Model itu hanya dimulai dengan uang dan usaha yang dibutuhkan sebagai masukan. Dan hasilnya itu adalah perangkat lunak yang dikembangkan yang mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan maka model Big Bang ini tidak mengikuti dan hanya sedikit perencanaan yang diperlukan. Bahkan pelanggan pun tidak yakin bahwa dengan apa yang sebenarnya itu dia diinginkan karena persyaratan yang akan diimplementasikan itu dengan cepat tanpa banyak analisis. Nah, keuntungan dari Big Bang Model itu yang pertama model yang sangat sederhana. Yang kedua sedikit atau tidak ada perencanaan dibutuhkan. Yang ketiga mudah dikelola. Yang keempat itu sangat sedikit sumber daya yang dibutuhkan. Yang kelima itu kita diberikan fleksibilitas kepada pengembang. Yang terakhir bagus untuk developer yang ingin belajar atau developer pendatang baru. Kekurangan dari Big Bang Model itu yang pertama berisiko tinggi dan kepastian itu dari requirement yang tidak jelas. Yang kedua tidak cocok untuk proyek skala besar dan berorientasi objek. Yang ketiga, model yang paling buruk untuk proses yang panjang dan sedang berlangsung. Yang terakhir bisa berubah menjadi sangat mahal jika persyaratannya disalahpahami. Nah, seperti ini model dari Big Bang. Bisa lihat di sini dari skala model Big Bang. Nah, selanjutnya yang terakhir, David Model. Seperti apa itu David Model? Nah, David Model itu di mana pelaksanaan proses yang terjadi secara berurutan dalam bentuk V. Bukan W ini ya, V begini. Dikenal dengan model verifikasi dan validasi. Karena V model itu perluasan dari waterfall model dan didasarkan pada asosiasi dari fase pengujian dari setiap tahap pengembangan yang sesuai. Ini berarti bahwa untuk setiap fase tunggal dalam siklus pengembangan, ada baiknya itu tahap pengujian itu terkait langsung itu adalah model yang sangat disiplin dan tahap berikutnya dimulai dari setelah selesainya ke tahap berikutnya sebelumnya. Kelebihan dari model dari sales stage itu ini adalah model yang sangat disiplin dan tahapan selesai itu satu persatu. Yang kedua bekerja dengan baik sesuai dengan proyek-proyek yang lebih kecil. Nah, di mana persyaratan itu
kalian itu akan dipahami secara yang baik. Yang ketiga itu sederhana dan mudah dimengerti dan digunakan. Dan terakhir itu mudah dikelola karena setiap fase itu memiliki spesifik kiriman dan proses review. Kekurangan dari free model itu yang pertama berisiko tinggi dan ketidakpastian. Yang kedua tidak cocok untuk proyek-proyek yang kompleks dan berorientasi objek. Nah, di mana persyaratan berisiko tinggi dan lama, dan berkelanjutan yang terakhir setelah aplikasi dalam tahap pengujian itu sulit untuk kembali dan mengubah fungsional. Seperti ini dari model dari fit model. Nah, seperti ini mungkin Anda lihat mulai dari verification and validasi, mulai dari konsep, termasuk dari project definition itu yang pertama konsep operation, recruitment arsitektur, dan detail design, menuju ke time diimplementasikan, menuju ke project testing, integration test and verification, system verification validation, dan mulai dari operation dan perbaikan. Itu dari model, tahapan, dan field model. Sekian, terima kasih saya atas pemaparan materi saya tentang software development life cycle. Untuk baiknya kami persilakan untuk moderator untuk mengajukan pertanyaan. Sekian, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itulah tadi penyampaian materi kita dari pemateri kita yang membahas mengenai SDLC. Nah, untuk sesi selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand atau ketik pertanyaannya di kolom komentar. Tunggu sebentar. Ya, jadi itu Kak, sudah ada pertanyaan dari kolom komentar oleh Muhammad Zainal Abidin. Pertanyaannya mengenai seberapa penting sebenarnya pengembangan software development life cycle ini terhadap perkembangan perusahaan startup berbasis digital seperti Tokopedia dan Amazon. Terima kasih. Baik, kalau saya sih ada beberapa penting sih dari kembang software itu. Mungkin dari perusahaan dari Tokopedia dan Amazon itu dia memiliki tim pengembangnya masing-masing, karena di segi Tokopedia itu dia pernah belajar SDLC, mungkin kan dia melakukan jangka panjang dia pelajari. Kalau Amazon itu dia sesuai, karena Amazon itu yang buat oleh itu dia dari luar negeri, boleh itu mereka itu para jago, yang tipenya itu para programmingnya dan para desainnya, dan dia membuat perancangan lebih baik yang sesuai dalam waktu jangka lama, atau bukan jangka lamanya sih kalau dari segi Amazon itu. Kalau buat startupnya memang dia butuhkan lebih kekompakan dan sesuai konsisten dari teman-teman dari perusahaan dari Amazon. Kalau Tokopedia itu sesuai dengan bedanya fleksibel, karena dia itu pertama, anggaplah saya sebagai founder Tokopedia itu saya membuat pengembang dari aplikasinya, sehingga saya melakukan pengujian itu tak lama karena mencari suatu ide dari user interface itu mungkin akan kita buat dan melakukan bukan dari segi per hari, kita melakukan tahapan itu melakukan per bulan, karena ya seperti itu dari pemahaman saya. Kalau ada yang mau belajar tentang hasil itu, belajar saya, karena jurusan teknik informatika itu memang saya lebih identik dengan belajar metode penelitian. Saya berkaitan dengan machine learning, tentang AI, mengenai testing and development, dan sebagainya itu dari saya. Itu dari jawaban dari Muhammad Zainal dari itu. Kalau ada yang mau belajar itu bisalah belajar dari student bisa AI, karena
semua non-IT atau IT itu bisa gabung sama-sama. Nanti akan saya promosikan dulu setelah ini. Saya alihkan ke moderator. Ya, itu tadi jawaban dari kakak materi kita. Bagaimana Saudara Muhammad Zainal Abidin, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Atau dari teman-teman yang lain, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ada yang mau bertanya kali lagi? Ya, sempat teman-teman dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang mau bertanya ini, nggak apa-apa, Ji. Sepertinya sudah tidak ada nih kayaknya yang mau bertanya, Kak. Kalau tidak ada pertanyaan itu, mungkin saya bisa promosikan dulu dari BISAI. Paling Oh, singkat iya. untuk apa-apa. Baik, saya mohonkan. Oke. Nah, kalau saya itu di BISAI, itu yang pertama kita lihat dari Instagramnya BISAI itu ini berupa dengan Science and Technology dan Teknik. Nah, di sini ada eventnya lagi dengan tab workshop. Ya, jadi itu tadi penyampaian dari Kakanda moderator mengenai BISAI. Jadi buat teman-teman yang mau gabung sama BISAI bisa banget, silakan cek Instagramnya. Nah, mungkin bagi teman-teman mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Kalau sudah tidak ada, ya itu ada link yang dikirimkan oleh pemateri untuk bagi yang mau daftar. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman peserta, saya persilakan untuk kakak pemateri untuk memberikan closing statement-nya terkait materi kita hari ini. Silakan, Kak. Saya terkait dengan statement pada webinar hari ini, itu kalian harus belajar. Kalau bagi non IT dan IT itu perbanyak belajar tentang model penelitian. Karena model penelitian itu sangat digunakan untuk mengerjakan skripsi kalian. Karena ketika kalian mau ambil itu, kalau di non IT itu mungkin bisa juga, tapi bukan model waterfall dan prototype, itu mungkin model lain. Karena model yang singkat dari penelitian itu mungkin dia pakai kuanti atau kualitatif. Sebagian dari rata-rata ada mahasiswa yang mengambil model metodologi model penelitian tersebut. Karena kalau di bisa itu mungkin bisa ada linknya yang saya kirimkan, mungkin bisa kalian daftar dan mengikuti tahap dari awal sampai akhir. Itu menurut dari saya pemahaman dari STLC itu mungkin kalian harus daftar dan mengikuti dari, kalau misalkan ada yang mau bertanya tentang student ambassador BISAI, bisa tanyain ke saya ya melalui nomor saya seperti ini. Ini nomor saya. Ini ada di kolom chat, bisa tanyain saya di WA kalau mau tanya tentang student ambassador BISAI. Itu ya seperti itu. Kalau ada yang misalkan kendala dari BISAI, bisa tanyain ke saya melalui nomor WA tersebut. Itu dari menurut kesulitan saya. Sekian, terima kasih banyak. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri sudah mau menyempatkan waktunya untuk menjadi pemateri dalam kegiatan riset talk kali ini. Dan juga untuk teman-teman
untuk teman-teman peserta, jangan lupa untuk isi link absensinya. Ada saya kirim di chat. Mungkin untuk selanjutnya bisa dinyalakan dulu kameranya teman-teman untuk kita mau sesi dokumentasi. Silakan teman-teman dinyalakan dulu kameranya. Baik, mungkin teman-teman silahkan dinyalakan kameranya untuk sesi dokumentasi. Ya. 1, 2, 3. Sudah? Sudah. Terima kasih. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau menyempatkan dirinya untuk hadir di kegiatan ini, sama kakak pemateri juga. Terima kasih banyak. Saya Diana Fifa Nur Pratiwi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dek.